Halo bolo-bolo, ya opo ki kabare? Apakah hari ini kalian sudah pada mandi wajib? Baiklah, perkenalkan saya Maman di sini yang mana akan menceritakan sebuah alur film untuk kalian semua yang berjudul Faster. Film yang dirilis pada tahun 2010 ini dibintangi oleh aktor terkenal andalan kita semua, yakni The Rock Dwayne Johnson. Nah, gak usah banyak spoiler sana sini, langsung saja siapkan kopi dan camilan kalian dulu ya bolo. Langsung saja kita gas pada intinya. Kiu kiu. Dengan berlatar di sebuah penjara kelas kakap, terlihat seorang pria gagah tegap mengerikan. Ini dia orangnya, kita sebut saja bernama Cullen James atau yang memiliki julukan The Driver. Yang dimana di hari ini adalah waktunya ia telah dibebaskan dari penjara. Dan terlihat jika para napi lain pun terlihat benci kepada James karena memang si James ini sudah banyak menghajar beberapa napi lain yang terbukti dengan beberapa foto napi yang terluka akibat dihajar oleh James. Di sisi lain, si James ini terlihat seperti tak sabar ingin segera keluar dari penjara sembari terus menatap fotonya yang bersama saudaranya yang bernama Gary. Where's the exit? Setibanya di sebuah tempat yang merupakan garasi atau bengkel mobil, kemudian James masuk ke dalam mobil antiknya yang ternyata selama ini telah ia simpan di situ. Dan di dalamnya sudah tersedia beberapa perangkat seperti pistol dan juga ada catatan informasi yang diduga itu adalah target utama James yang ingin ia bunuh. Pria itu bernama Prescott Aston. Lalu James pun langsung capcus gas mengikuti Sherlock keberadaan si Prescott sesuai dengan catatan di kertas itu. Setibanya di kantor tempat Prescott bekerja, tanpa basa-basi, James langsung nyelonong masuk wae ke dalam kantor. Dan ketika mereka berdua bertemu, Prescott yang kelihatan kaget melihat kedatangan James itu pun tiba-tiba. Kemudian scene beralih ke sebuah toilet di mana ada dua orang pria yang sedang bertransaksi narkoboy. Dan salah satu dari mereka itu bernama John Holmes. Yang ternyata si John ini adalah seorang detektif dari kepolisian. Dan kemudian ia juga datang ke lokasi TKP tempat Prescott dibunuh oleh James. Di TKP tersebut selain Jones ada juga detektif lain yang bernama Cicero. Ia merupakan rekan kerja Jones. Yang sebenarnya si John ini udah dilarang sama Cicero agar tak mencampuri urusannya dalam menumpas kasus si James ini. Akan tetapi si John tetap ngeyel pengen ikut untuk membantu Cicero karena masa pensiun si John ini sebagai polisi tinggal beberapa minggu lagi. Fire, killing an employee who worked at Central. Sementara itu di malam harinya James kemudian menemui rekannya yang bernama Roy. Ia adalah seorang mafia sekaligus informannya si James. Ketika James ingin meminta informasi lain tentang target selanjutnya, si Roy malah menaikkan harga untuk dokumennya itu. Akan tetapi karena si James gak mau membayar lebih, akhirnya Roy pun memerintahkan bodyguardnya yang bernama Kenny untuk memberi pelajaran kepada James. Akan tetapi setelah Kenny melihat tato yang ada di tangan kiri James, nyali Kenny pun langsung menciut dan ia memilih kabur karena tak ingin berurusan dengan James. Ultimate fighting champion over in Guam? Brother, I got no beef with you. Stop bumping your gums. Ya, alhasil karena Roy juga ikut gelagapan, Roy pun akhirnya tetap memberikan dokumen itu kepada James sesuai harga awal. Di hari kedua, scene beralih ke sebuah rumah mewah dan terlihat seorang pria yang sedang berlatih yoga. Ini dia orangnya. Ia mempunyai julukan The Killer karena ia adalah seorang pembunuh bayaran ahli yang menyukai tantangan ekstrim. Di mana di situ The Killer tinggal bersama kekasihnya yang bernama Lily. Namun di saat mereka berdua itu ingin esek-esek, tiba-tiba ponsel The Killer berdering dan ia mendapatkan sebuah pesan dari kliennya jika ia mendapatkan tugas untuk membunuh seseorang. Target yang dimaksudkan itu adalah si James. Tanpa berpikir panjang, karena tugas kali ini harus diselesaikan dengan cepat, The Killer pun langsung menyiapkan peralatan tempurnya yang sudah tersedia di gudangnya.
Dan untuk bisa bertemu dengan James, lalu The Killer pun langsung bergegas menuju ke sebuah apartemen tempat tinggal seorang kakek tua yang bernama Kenneth Tyson, yang merupakan target yang akan dibunuh oleh si James berikutnya. Sementara itu di sisi lain, detektif Cicero dan si John berhasil mendapatkan sedikit informasi tentang riwayat hidup seorang Galen James, di mana diceritakan bahwa 10 tahun yang lalu James adalah seorang driver yang handal. Karena keahliannya itulah ia kemudian direkrut oleh kelompok kriminal spesialis pembobol bank untuk menjadi sopir mereka, di mana di situ James juga bekerja dengan saudaranya yang bernama Gary. Lalu kembali lagi ke kakek tua si Tyson. Ya namanya juga aki-aki, untuk kembali ke kamarnya yang ada di dalam apartemen itu, ia harus dibantu berjalan oleh seorang gadis cantik hingga masuk ke dalam kamarnya. Namun setibanya di dalam kamar, si kakek tua ini memaksa menawarkan minuman kepada si gadis itu. Ya karena sungkan untuk menolak, akhirnya gadis itu pun menerima tawaran minum dari Tyson. Di saat yang bersamaan, di luar apartemen sudah tiba si James yang bersiap dengan pistolnya untuk mengeksekusi si Tyson di dalam apartemennya. Mengetahui jika James masuk ke dalam apartemen, The Killer pun mengikutinya dari belakang. Lalu ketika Cicero dan si John melihat sebuah rekaman video yang direkam pada 10 tahun yang lalu, telah terungkap jika dulunya James, Gary, dan gengnya itu tiba-tiba digerebek oleh kelompok asing yang menyerang mereka di sebuah rumah tempat persembunyiannya. Lalu kelompok asing yang diantaranya itu ada si Prescott, orang yang ditembak James di kantornya itu, memaksa James dan Gary untuk memberitahu di mana mereka berdua menyimpan uang hasil curian dari bank kala itu. Awalnya Gary tetap kekeh memaksa si James untuk tidak memberitahukan di mana uang itu disembunyikan. Namun karena Gary terancam akan dibunuh, sebagai saudara James pun akhirnya memberitahukan kepada mereka tempat koper berisikan uang itu disimpan. Gary, I'm sorry. It's okay. Namun ternyata setelah mereka mendapatkan uangnya itu, nahasnya Gary pun tetap tewas karena digorok tepat di bagian lehernya. Dan kejadian itu semua telah direkam oleh seorang kakek tua yang bernama Kenneth Tyson. Ya, yaitu orang yang menjadi incaran si James sekarang ini. Gary! Lalu yang akhirnya si James itu pun kemudian juga ditembak tepat di kepala bagian belakangnya hingga tembus ke bagian pipi James. Yang kemudian dokter pun langsung merawat James dengan memasang plat besi di tengkoraknya yang hancur itu agar tersambung kembali. Namun ketika dokter sudah menyatakan jika James telah tewas, ternyata tiba-tiba James pun terbangun dan masih selamat dari maut. Dan ia pun kemudian bisa melakukan aksi balas dendam. I'm gonna kill you all. Lalu kembali lagi ke kakek tua si Tyson. Ternyata teh yang diminum oleh gadis itu telah dioplos dengan obat bius yang menyebabkan si gadis itu menjadi teler dan akan diperkaos oleh kakek cabul ini. Namun tiba-tiba I'm not gonna hurt you. setelah membunuh Tyson, James yang keluar dari kamar itu pun tentu sudah dicegat oleh The Killer yang dari tadi sudah menunggunya. James yang terus melanjutkan misinya, kini ia sedang menuju ke tempat tinggal target berikutnya yang bernama Nan Porterman, yang terungkap jika wanita itu adalah mantan istri si James. Ya, dulunya ketika James meninggalkannya, istri James kala itu dalam kondisi hamil dan ia harus terpaksa mengaborsi kandungannya. Hingga kemudian istri James itu menikah lagi dengan pria lain dan saat ini dikaruniai oleh 2 orang anak. Karena merasa tak tega, akhirnya James pun mengurungkan niatnya untuk membunuh mantan istrinya itu dan langsung cabut pergi lagi. I saw it on TV. I hope you kill them all!
Di sisi lain, The Killer yang gagal membunuh James sebelumnya itu pun kini ia memutuskan untuk menikahi kekasihnya yaitu si Lily. Dan setelah menikah, ia kemudian berjanji kepada Lily jika ia akan berhenti untuk tidak menjadi pembunuh bayaran lagi karena ia tak ingin mengecewakan istrinya. What about your work? I will quit. Absolutely. Namun ketika di malam harinya, entah apa yang membuatnya termotivasi kembali, kini ia ingin sekali untuk membunuh si James. Karena sebelumnya selama melakukan pekerjaannya, The Killer ini tak pernah gagal dalam menjalankan misinya. Maka dari itu, meskipun sudah dilarang oleh istrinya, ia tetap berjanji hanya untuk kali ini saja akan melakukan tugas terakhirnya, yaitu untuk membunuh si James. I'm your wife now. Sementara itu di tempat lain, James kini pergi menuju ke daerah Henderson, Nevada, Amerika Serikat untuk membunuh target yang berikutnya. Target itu bernama Hovis Nixon yang saat ini bekerja di sebuah diskotik. Dan ketika James berada di pintu masuk, sekilas jika ia melihat si Hovis dari luar pintu dan melihat tato yang ada di tangan Hovis. Ya, hal itu mengingatkan James dengan kejadian 10 tahun yang lalu, di mana ternyata Hovis lah yang telah menggorok leher Gary hingga tewas, dan James mengenalinya dari tato yang ada di tangan Hovis. Tanpa basa-basi, James pun kemudian mengikutinya hingga ke dalam dan tak lupa James juga membawa sebuah jarum pemecah es batu untuk mengeksekusi Hovis agar Hovis bisa merasakan sakit yang sama seperti ketika Gary dibunuh olehnya. I've been expecting you. Lalu ketika Hovis tumbang, ia ingin menyampaikan salam perpisahan kepada anaknya dengan menitipkan ponselnya kepada James, agar James lah yang menyampaikan salamnya itu kepada anaknya. Your father's sorry. Who is this? Kyodong? Yes. Akan tetapi ketika di tengah perjalanan, James mendengarkan sebuah siaran di radio tentang berita korban penusukan yang dialami oleh Hovis Nixon, yang ternyata si Hovis ini masih dalam keadaan sekarat dan sedang dilarikan ke rumah sakit. Terkejut dengan berita tersebut, karena tak ingin targetnya itu dapat diselamatkan, James pun langsung putar balik dan menuju ke rumah sakit untuk membunuh Hovis lagi. Sementara itu di sisi lain, si John mendapatkan info dari si Zero jika ada korban penusukan di daerah Henderson yang dimana korbannya adalah seorang informan, sama seperti si Prescott dan Tyson. Dari kejadian itulah, si John yakin jika itu adalah ulah dari si James dengan motif yang sama. Karena si John mendapatkan kabar jika Hovis masih hidup dan dirawat di rumah sakit, ia pun langsung menuju ke rumah sakit tersebut karena ia yakin si James akan menuju ke rumah sakit juga untuk memastikan Hovis harus terbunuh. Where are you? Dan ketika James sudah tiba di rumah sakit, ia langsung menuju ke ruang operasi tempat si Hovis dirawat. Dan tiba-tiba... si John yang mengetahui jika ada penembakan di rumah sakit itu pun langsung mengejar si James hingga ke lorong basement. Namun yang terjadi kemudian... belum sempat bernafas panjang ketika baru saja berhasil keluar dari rumah sakit itu, di belakang mobil James terlihat jika ada mobil lain yang membututinya. Ya, ialah The Killer. Kejar-kejaran pun terjadi secara sengit. Namun lagi-lagi, di sini si James tak ada niatan untuk membunuh The Killer. You tell him to back off. Look, I've got this under control. Dengan keadaan terluka akibat tertembak di bagian lehernya, James pun kemudian menuju ke rumah orang tuanya dan langsung menodongkan pistol ke arah ibunya. Kedatangannya ke sini adalah karena James ingin mencari ayahnya, yang James duga jika ayahnya itulah yang telah menjebaknya di saat kejadian 10 tahun yang lalu itu. Namun kata ibunya James, sang ayah telah meninggal sekitar 3 hingga 4 tahun yang lalu, dan tak mungkin jika sang ayahlah yang tega menjebak mereka berdua yang bisa menyebabkan mereka terbunuh. You couldn't have. And that's the truth. And that's not your fault.
Masih belum mendapatkan jawaban tentang siapakah yang menjebaknya saat itu, kini James terus berlanjut menjalankan misinya dengan menuju ke tempat target berikutnya yang bernama Alexander Jarrod. Ya, ini dia orangnya. Jarrod adalah salah satu orang yang berada di dalam rumah ketika kejadian 10 tahun yang lalu. Ia kini menjadi seorang pendeta di sebuah gereja sederhana di daerah terpencil dan memiliki keluarga kecil. Everything okay, baby? Di saat si John kembali ke kantor polisi, ia mendapatkan apresiasi dari rekan kerjanya sekaligus dari si Cicero karena si John hampir berhasil menangkap si James saat di rumah sakit. Lalu kemudian detektif Cicero yang dari dulu terus mencari informasi itu pun akhirnya mendapatkan sebuah petunjuk baru, yaitu informasi tentang seseorang yang bernama Alexander Jarrod yang dulunya menjadi salah satu anggota kelompok dari korban yang dibunuh oleh James. Tanpa basa-basi, si John itu pun langsung bergegas pergi menuju ke lokasi keberadaan si Jarrod. Yang dimana kemudian si James ini mengajak Jarrod untuk pergi ke tepi sungai agar eksekusinya tidak menimbulkan kegaduhan. Namun di saat James hendak menembak si Jarrod, karena Jarrod adalah seorang pendeta yang taat dengan agama dan sering menyebarkan petuah-petuah nasihat kepada seluruh umat termasuk kepada James, akhirnya yang terjadi kemudian. Lord, see into this man's heart his bondage of hatred of vengeance, Lord. Setelah mendapatkan petuah dari Jarrod, si James itu pun kemudian masuk ke dalam gereja lalu ia pun merenung sambil meletakkan pistol, fotonya bersama Gary beserta kertas list targetnya itu di atas kursi. Namun tiba-tiba muncullah The Killer dari belakang sambil menodongkan pistolnya. It's one hell of a pea shooter you got there. Di samping itu, si John yang sudah tiba di gereja itu pun mendapatkan telepon dari si Cicero yang sedang menanyakan keberadaan si John. Lalu setelah tahu jika si John berada di sana, si Cicero itu pun langsung berniat untuk menyusulnya. Namun tiba-tiba muncul sebuah informasi baru yang diketahui oleh si Cicero. Ya, di sini The Killer yang datang dengan geram itu pun kemudian mempertanyakan kepada James kenapa dirinya tak menghiraukannya yang berniat membunuhnya sejak 3 hari yang lalu. Akan tetapi di sini si James mengatakan jika memang dirinya tak ada niatan balas dendam kepada The Killer. What do you want from me? How about a little respect? Ditambah lagi, The Killer mengatakan kepada si James jika masih ada satu target James lagi yang masih tersisa dan orang itu masih hidup. Ya, yaitu orang yang memperkerjakan dirinya. One who hired me. He's still alive. Dan tiba-tiba muncullah si John lalu memerintahkan The Killer untuk menurunkan senjatanya. Dan tiba-tiba... Ya, disinilah plot twist akan terungkap. Ternyata orang yang menembak si James 10 tahun yang lalu itu adalah si John. Semua target yang dibunuh oleh James itu adalah informannya si John. My informants down there, they helped me take down their... So you're the guy that hired me? Lalu apakah kalian masih ingat dengan foto Gary bersama pacarnya yang terpasang di rumah orang tuanya si James? Ya, pacar Gary lah yang memberikan informasi kepada si John tentang keberadaan James, Gary dan kelompoknya itu yang tinggal di sebuah rumah persembunyiannya pada 10 tahun yang lalu. Dan si John lah yang kemarin itu telah memperkerjakan The Killer untuk membunuh si James. Forgot to pay you. I didn't earn it. Put yourself through all this shit for $1 lousy. Sementara itu, di sisi lain, si Cicero telah mendapatkan informasi tambahan tentang seorang polisi yang menjadi dalang di balik kejadian semua ini, dan ia adalah si John. Go with the flow, my ass. Akan tetapi ketika si John sudah merasa puas telah membunuh si James ketika dirinya sudah mendekati masa pensiunnya itu, ia pun kemudian pergi ke tepi sungai dan menelpon kepada istrinya jika selanjutnya ia akan membahagiakan keluarganya. Namun tiba-tiba... Ya, ternyata James masih selamat karena berkat pelindungan dari plat besi yang terpasang di tengkoraknya akibat kejadian 10 tahun yang lalu. I created my own hell. And I'm the demon who crawled up out of it. Tak lama kemudian, si Cicero yang barusan tiba di lokasi beserta tim lainnya itu pun mengetahui jika si John sudah tewas mengenaskan. Lalu ia pun memilih untuk menyembunyikan fakta baru tentang si John itu dari atasannya.
Di akhir cerita, kini si James merasa lebih tenang karena ia telah berhasil membalaskan dendamnya itu akibat kematian saudaranya. Dan film pun selesai. Akhirnya usai sudah film kali ini ya. Oke, baiklah bolo-bolo, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Dan untuk kata-kata hari ini yakni adalah Golazo el mayor portero del mundo. Artinya apa Bang Messi? Makmu kiper. Terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video berikutnya.